ini apakah ini ada hubungannya dengan ketakutan umat muslim sekarang yang kayaknya sangat takut untuk dimurtadkan oleh umat-umat sebelah? Ya, ya. Islam itu harus disebarkan dengan nalar sehat, bukan dengan peperangan. Oleh karena itu di dalam peperangan sekalipun Islam tidak ada memaksa orang untuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi, alhamdulillah kita kembali ngopi ngolah pikir. Oke Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ini udah cocok dipanggil Ustadz kayaknya. Ya boleh dipanggil Mas juga boleh ya, biar tampak lebih muda. Silahkan, gimana? Apa yang kita olah pikirnya ini hari ini? Oke ya, untuk video kali ini kita akan menanggapi atau ya mengomentari ya sebuah topik yang sebenarnya udah lewat ya. Ini viral di akhir Juni bulan lalu ya, tapi ya masih ada lah ya. Masih hangat lah ya. Ya, juga ini kan di sekitaran ranah agama lah. Ini kan bidangnya Ustadz gitu lah ya. Ditanyakan lah ya. Toleransi beragama. Oke ya, ini tentang toleransi ya, sobat ngopi sekalian. Perlu saya jelaskan kronologinya, Ustadz? Ya boleh singkat saja. Ya, jadi tepatnya ya pada akhir Juni itu terjadi pengrusakan ya di villa milik pribadi seorang ibu-ibu ya, bisa dibilang ya, umat agama lain ya, Kristen ya. Tepatnya lokasinya di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Jadi terdapat suatu video viral di mana itu mempertunjukkan suatu masa ya, yang nampaknya warga setempat itu sedang melakukan pengrusakan terhadap properti-properti pribadi. Arogansi. Ya, arogansi. Jadi ada pengrusakan jendela, kursi dilempar-lempar, dan juga ini yang paling sorot ini ada tanda salib ya, tanda salib diinjak-injak ini. Nah, yang ternyata para warga itu mengira bahwa sedang ada aktivitas atau kegiatan ibadah umat Kristen di bangunan tersebut, yang mana tidak ada tuh izin resmi terhadap tempat ibadah gereja di tempat itu. Jadi wah, ini kok kayaknya ada nyanyi-nyanyi, ini kan biasanya umat Kristen kan nyanyi kan ya, cara ibadah mereka itu kan, saudara-saudara kita. Nah, ternyata itu bukan gereja, tidak ada niatan untuk membangun gereja, dan itu juga bukan kegiatan ibadah. Baik, Kang Zikri, coba langsung ke poinnya, apa ini yang ingin kita bahas ini? Oke, pertanyaannya ya, Pak Ustadz, kenapa kok umat kita ya, umat Muslim di zaman sekarang ini kok saya lihat ini sepertinya sangat sensitif ya terhadap topik-topik seperti pengkristenan, gereja, terus juga ada data-data yang menunjukkan bahwa ada pengrusakan gereja yang sebenarnya kasusnya sudah banyak sekali, ratusan bahkan. Jadi ada gereja digerebek, ada ini katanya tanpa izin lah, ada yang katanya khawatir pengkristenan, permudahan. Nah, kenapa kok umat kita sensitif sekali, dan bukankah toleransi itu diajarkan dalam ajaran agama kita, agama Islam ini? Di Al-Quran bahkan ada beberapa ayatnya yang digunakan untuk merujuk ke arah sana gitu, arah toleransi. Bagaimana ini Pak Ustadz? Baik, jadi begini Sobat Ngopi, terkait dengan adanya kaum minoritas yang kemudian dipersekusi, didiskriminasi lah ya terhadap kaum minoritas, sebenarnya itu bukan hanya di Indonesia yang pertama, dan bukan hanya oleh kelompok muslim kepada kelompok non muslim, sebenarnya di semua tempat. Ya, coba kita lihat misalkan umat Islam ketika menjadi minoritas di Cina, dibegitukan tidak? Iya. Dibegitukan. Di India juga tepatnya, Pak Ustadz. Karena minoritas umat Islam dibanding dengan orang-orang ateis di sana yang komunis di Cina, maka kemudian umat Islam didiskriminasi. Di India, karena di sana sebagian besar itu Hindu ya, di India, benar. Maka umat Islam juga diintimidasi, umat Islam juga diintimidasi, diskriminasi. Terus kemudian di Amerika, di Eropa, zaman-zaman dulu juga sama, bahkan tidak boleh azan berkumandang. Ya, artinya yang ingin saya sampaikan, kecenderungan untuk berlaku sewenang-wenang kepada yang tidak satu kelompok, yang tidak satu pandangan, itu bukan tentang muslim atau non muslim.
Ini adalah tentang bagian bawaan dari manusia yang oleh Imam Al-Ghazali disebut punya syahwat sabu'iyah, syahwat yang itu ingin menjadi seperti hewan buas. Jadi syahwat seperti hewan buas. Kan kita manusia itu sebenarnya punya sisi-sisi kebinatangan. Lah, kebinatangan itu dibagi oleh Imam Al-Ghazali macam-macam. Salah satunya adalah syahwat sabu'iyah. Syahwat sabu'iyah, syahwat binatang buas yang itu pengen mendominasi pihak lain. Oleh karena itu kalau ada yang tidak sependapat, tidak sekelompok, maka terus kemudian kelompok yang lebih besar itu punya kecenderungan pengen itu. Itu adalah bagian dari hawa nafsu yang oleh agama Islam, nah ini kita arahkan ke sana, oleh agama Islam ini diluruskan, jangan begitu. Nah, saya ambil contoh misalkan ada satu ayat di dalam surat Al-Maidah yang bunyinya sangat tepat sekali dengan konteks ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum, alasannya padahal tepat, kita benci kepada kaum itu pada waktu itu, umat Islam pada saat itu membenci orang-orang musyrik Makkah. Mengapa? Karena mereka sudah menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah. Tidak boleh. Angsaddukum anil masjidil haram. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka telah menghalangimu dari Masjidil Haram, antak tadu, menyebabkan kalian berlaku melampaui batas. Nah, ini di sini nih sobat ngopi ini. Umat Islam harusnya mengikuti Al-Qur'an, tuntunan Al-Qur'an, meskipun ya tadi sobat ngopi, saya sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim saya meyakini Islam adalah agama yang benar. Maka terhadap pendirian gereja misalkan, sebenarnya hati saya tidak setuju. Ya, karena itu berarti pendirian tempat ibadah untuk menyembah, memuji kepada selain Allah. Tentu saya tidak ridho, karena bagi saya Tuhan adalah Allah. Tapi Allah yang saya pertuhankan mengatur, menyuruh saya untuk berlaku adil. Itu masalahnya di situ. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi kita ini beragama, bertuhan, ikutilah Tuhan, jangan ngikuti hawa nafsu kita. Jadi saya ulangi lagi. Sebenarnya secara nurani saya tidak sepakat, saya tidak setuju ada pembangunan tempat ibadah selain masjid. Karena itu berarti tempat untuk memuji, memuja, menyembah yang sebenarnya menurut saya bukan Tuhan. Karena Tuhan adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka penyembahan, pemujian terhadap selain Allah bagi saya adalah keburukan. Nah, tapi masalahnya Allah Tuhan yang saya pertuhankan, yang perintahnya akan saya taati, menyuruh saya untuk tetap berlaku adil, untuk tidak mengabaikan hak-hak sesama manusia. Ini loh yang harus kita ingat. Lah kadang kita hanya mengambil yang pertama, terus kemudian menggunakan nafsu kita untuk beraksi. Ini kesalahan kita kebanyakan. Oleh karena itu, yang perlu kita ingat sekali, jangan menggunakan hawa nafsu, tapi gunakan syariat apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya tadi dalam surat Al-Maidah ayat 2, umat Islam sangat disakiti. Nggak disakiti gimana? Nanti kita akan cerita tentang As-Sulhul Hudaybiyah, tentang ayat berapa? Ayat 2 itu ya? Ayat 2 benar? Ayat 2 kok. Oh iya. Nah, kita nanti akan berbicara tentang As-Sulhul Hudaybiyah, tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, yang nanti akan ada hal-hal yang model seperti ini. Ini insya Allah yang saya sampaikan ini insya Allah adalah hak, dan ini sesuai dengan yang bisa kita baca di surat Al-Maidah ayat 2, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Ya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka telah menghalangimu untuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram, kemudian itu membuatmu berlaku sewenang-wenang, berlaku melampaui batas. Ya, ini adalah Allah memberikan perintahnya kepada kita. Lalu pertanyaannya, kita beragama itu mengikuti Allah atau mengikuti nafsu kita? Nah, ini sobat ngopi, kira-kira seperti itu. Maka kita kembali lagi pada teori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwasanya
perilaku-perilaku yang seperti itu adalah bukan perilaku agama, tapi perilaku orang-orang yang tidak bisa menahan diri, ya, tidak bisa menahan diri untuk mengendalikan apa namanya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali syahwat as-sabu'iyah. Jadi syahwat yang ini berasal dari kecenderungan binatang buas, karena kita semua ini punya kecenderungan kebinatangan. Ada kecenderungan binatang yang dilambangkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai anjing, yaitu binatang buas yang pengennya mendominasi, pengennya itu semua orang harus mengikuti seperti saya, yang tidak seperti saya dia musuh. Nah, ini yang kita harus bisa ngerem, bisa untuk ngerem itu bahasa agamanya sabar, mengendalikan diri. Itu kira-kira Sobat Ngopi. Oke ya. Terus ini ya pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada beberapa netizen ini ya. Ya ini apakah ini ada hubungannya dengan ketakutan umat muslim sekarang yang kayaknya sangat takut untuk dimurtadkan oleh umat-umat sebelah? Ya, bagus sekali. Jadi benar, apakah ada ketakutan sih bagi seumat Islam untuk nanti ada pemurtatan? Iya, sampai merusak seperti itu kan, aduh saya lihat nih kasihan sebenarnya kan. Baik, jadi begini, terkait sekali lagi, tadi saya sampaikan bahwa itu bukan perilaku agama, ya, itu adalah perilaku mengikuti hawa nafsu tadi. Terus kemudian apakah umat Islam itu boleh nggak khawatir terhadap adanya pemurtatan, khawatir akan adanya upaya-upaya dari orang-orang non-muslim, misalkan Kristen, ya misalkan Yahudi, untuk memurtadkan umat Islam? Jadi begini, ada ayat gimana itu yang bahwasanya orang-orang gimana itu ayatnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan tidak akan menyerah, tidak akan ridho untuk kalian itu, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan merasa rela sampai kalian itu mengikuti agama mereka. Nah, sudah perhatikan. Saya tertarik dengan adanya sebagian mufassir yang menyebutkan ayat ini bukan ayat untuk kita terus harus waspada, bukan. Ini sebenarnya adalah ayat yang datar. Maksudnya ayat yang datar bagaimana? Sebenarnya semua orang, ya, itu selalu tidak ingin kelompoknya itu lepas. Misalkan kita umat Islam, kita tentu tidak ingin ada umat Islam yang kemudian murtad, ya kan? Ya, benar. Kita juga tidak mau kalau misalkan ada umat Islam yang kemudian masuk ke agama lain. Sebenarnya itu adalah rasa yang normal dan dimiliki semua orang, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, ya, tidak akan rela membiarkan kalian untuk kemudian dalam Islam terus mereka tidak berupaya untuk mengeluarkan kalian. Mereka akan berupaya melakukan itu, ya. Tapi ada ayat lain yang menarik bahwasanya Allah menyatakan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum, tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada kalian. Man dhalla, orang yang dia sesat idza tadaitum, jika kamu telah mendapatkan hidayah. Jadi jika kita memang telah berada pada suatu petunjuk, jika kita menggunakan nalar kita di dalam beriman beragama, orang yang mempengaruhi kita tidak akan memberikan efek apapun. Nah, ini kita akan tunjukkan di dalam sejarah. Ya, di dalam sejarah ada satu sejarah yang harusnya kita ingat-ingat ini, yaitu saya rasa ini mungkin ya, saya tidak tahu benar-benar, tapi mungkin ini yang menginspirasi para tokoh-tokoh agama kita ketika mendirikan bangsa Indonesia, yaitu terkait dengan As-Sulhul Hudaybiyah. As-Sulhul Hudaybiyah ini adalah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara umat Islam dan kafir Quraisy. Ini kita masih ada durasinya, masih. Baik, coba kita berangkat dulu ke masa itu. Jadi ceritanya seperti ini, Sobat Ngopi. Ini kita cerita santai sejarah agar kita paham, agar kita tidak beragama menggunakan nafsu, tapi mengikuti Rasulullah. Ingat, Rasulullah perjalanan hidupnya semuanya itu contoh. Interaksi antara Rasulullah dengan para sahabat itu semua teladan yang harus kita ambil pelajarannya. Perhatikan, sini saya akan cerita, semoga bisa dipahami. Pada waktu itu
tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat telah memenangkan beberapa pertempuran sebelumnya, baik di perang Badar, kemudian di perang termasuk yang terakhir waktu itu perang Khandaq. Perang Khandaq itu kalau di Al-Qur'an itu perang Ahzab. Ada aliansi orang musyrik Makkah, terus kemudian Yahudi, terus kemudian Nasrani itu membangun koalisi memusuhi umat Islam, memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, orang Islam di Madinah, dibantu oleh orang-orang munafik lagi. Wah, tapi ternyata dengan pertolongan Allah Rasulullah menang. Intinya seperti itu. Itu perang Khandaq. Lah, di tahun 6 Hijriah Rasulullah mimpi, dan Rasulullah itu nabi, maka mimpi seorang nabi itu benar. Rasulullah bermimpi bahwa beliau itu melaksanakan tawaf, melaksanakan ibadah umroh dan tawaf. Besoknya beliau cerita pada sahabat, saya tadi malam mimpi itu ibadah umroh dan tawaf. Berarti ini petunjuk bahwa kita tahun ini bisa melaksanakan ibadah tawaf dan umroh, karena mimpi seorang nabi itu bukan kayak mimpi kita. Kalau mimpi kita kan mimpi basah. Ini mimpi nabi itu mimpi yang benar, itu bagian dari wahyu. Maka sudah pada tahun 6 Hijriah Rasulullah itu berangkat bersama 1.400 umat Islam, bukan untuk berperang tapi untuk menjalankan ibadah umroh ke Makkah. Rasulullah mendapatkan berita bahwasanya orang-orang sana tidak akan membiarkan umat Islam datang. Akan mengepung atau ya membentengi Makkah agar umat Islam tidak bisa datang. Termasuk itu menggunakan pasukan berkuda, kalau nggak salah jumlahnya 200 kalau nggak salah ya. Itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, pasukan berkuda. Rasulullah dengan kepiawaiannya Rasulullah mengambil jalan yang melalui bukit-bukit terjal sehingga kuda tidak bisa naik ke sana, sehingga perjalanannya tidak bisa dihambat oleh pasukannya Khalid bin Walid. Sampailah kemudian Rasulullah di suatu tempat yang namanya Hudaybiyah. Nah, di situ kemudian Rasulullah mendirikan tenda, ngirim, termasuk yang dikirim adalah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan dikirim menyampaikan kepada orang-orang musyrik Makkah bahwa kami tidak sedang berangkat untuk bertempur, kami tidak sedang membawa pasukan. Iya, kami membawa pedang hanya untuk persiapan, tapi kami tidak sedang bertempur. Kami hanya ingin melaksanakan ibadah umroh. Kata Rasulullah. Tapi ternyata nggak bisa. Pokoknya nggak boleh. Ya, bahkan Utsman bin Affan sempat disandra, sempat tidak boleh balik disandra. Yang intinya terus kemudian dari kafir Quraisy mengirim seorang diplomat namanya Suhail. Ya, lah diplomat ini dikirim datang kepada Rasulullah. Terus Rasulullah menyatakan begini, ini yang perlu kita ingat. Ya, Rasul mengatakan, mereka mengutus orang ini. Jika mereka memang mengutus orang ini, berarti mereka memang ingin damai. Rasulullah tahu yang diutus bukan panglima perang, yang diutus bukan orang yang biasa di depan ketika berperang, tapi seorang diplomat. Berarti memang benar-benar damai. Rasulullah husnudzan, ya. Nah, ini mereka memang damai. Maka terus kemudian Rasulullah menemui Suhail dalam sebuah perjanjian. Di dalam perjanjian kita lihat ini peristiwanya, saya sampaikan secara urut meskipun tidak bisa detail ya. Kemudian di dalam perjanjian itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemarin kita bahas ujung dari keturunan Nabi ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu menulis uktub. Nah, Rasulullah bilang ditulis apa? Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian Suhail langsung mengatakan, kok kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim? Saya nggak kenal itu siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kenalnya hanya Allah saja. Jadi orang kafir Quraisy itu kan sudah mengenal istilah Allah ya. Katakan saja Bismika Allahumma. Jangan katakan Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak kenal siapa yang kamu maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh ya sudah, Rasulullah ngalah. Perhatikan di sini, Rasulullah ngalah. Oh ya sudah, hapus saja. Nggak jadi pakai Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma. Terus kemudian ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Sebentar, kok Rasulullah? Kalau kami mengakui kamu Rasulullah, nggak perlu kita bertempur seperti ini. kami menghalangimu seperti ini karena kami tidak mengakui bahwa kamu utusan Allah. Jangan kamu tulis Muhammad Rasulullah, katakan saja Muhammad bin Abdillah. Rasulullah, ya sudah, hapus saja itu Rasulullah. Itu Sayyidina Ali,
bener niki Rasulullah dihapus, tapi jenengan tetap Rasulullah kan, jenengan tetap utusan Allah kan. Rasulullah bilang, iya saya tetap Rasulullah meskipun mereka mendustakannya. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kita ingat profilnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dulunya preman, ya dulunya preman pasar, ya preman pasar Ukas. Beliau dulu tukang gulat dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab itu buarang sekali. Beliau, ya Rasulullah, bukankah kita berada pada kebenaran dan mereka pada kebatilan? Mengapa kita mengalah kepada mereka? Umar bin Khattab sempat mengatakan seperti itu. Rasulullah bilang, sudah ikuti saya. Ya, maka kemudian terjadilah perjanjian. Yang perjanjian itu secara isi sangat melemahkan umat Islam. Secara isi, secara nalar, sangat merugikan, ya? Sangat merugikan umat Islam. Ya maaf, merugikan. Yaitu salah satunya apa? Tapi ada hal-hal yang di sini oleh Rasulullah dipertahankan. Yang pertama, ini yang Rasulullah senang, yaitu bahwa siapapun boleh bergabung kepada Muhammad, siapapun boleh bergabung kepada orang-orang Quraisy. Ya, berarti ada kebebasan. Kemudian yang kedua, siapapun dari Makkah yang menuju Madinah kok tidak diizinkan oleh keluarganya, maka harus dikembalikan. Tapi siapapun yang dari Madinah kok ke Makkah, maka tidak perlu dikembalikan. Ini kan merugikan sekali. Tapi oleh Rasulullah, iya, nggak apa-apa. Terus kemudian ada perjanjian gencatan senjata, tidak melakukan pertempuran selama 10 tahun. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka kemudian, saya ulangi tadi, itu umat Islam 1.400 orang yang datang, ya. Terus kemudian setelah selesai perjanjian, Rasulullah balik kepada umat Islam waktu itu, para sahabat. Rasulullah menyatakan, sudah sekarang silakan kalian untuk mengambil hewan kurban kalian, hadyu kalian, kemudian kita sembelih dan kita mencukur sebagai tahallul bahwa ini kita sudah selesai. Kita tadi karena sudah sempat ikhram, sudah sempat niat ikhram itu, ya sudah kita tahallul di sini, kita selesai di sini karena kita nggak jadi bisa ke Makkah. Itu Rasulullah menyatakan sampai 3 kali, tidak ada satupun sahabat yang bergeming. Artinya apa? Semuanya kecewa dengan Rasulullah menyetujui perjanjian Hudaybiyah. Kita harusnya mimpinya Rasulullah juga sudah jelas-jelas tawaf, sudah jelas-jelas umrah. Kenapa kok kita mengalah? Ya, tapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya mereka, terus kemudian Rasulullah memberikan contoh. Oleh Ummu Salamah, Rasulullah disuruh memberikan langsung saja, tidak usah jenengan perintah, langsung saja jenengan ambil kurban jenengan sembelih, jenengan potong rambut, nanti mereka akan mengikuti. Benar, Rasulullah langsung ambil hewan hadyunya, kurbannya, disembelih di hadapan para sahabat, terus beliau mencukur rambut, langsung para sahabat yang lain mengikuti. Setelah itu alhasil kesimpulannya beliau kembali ke Madinah, tidak jadi umrah, tidak jadi tawaf. Ini yang disebut dengan ayat tadi, meskipun kalian membenci mereka karena mereka menghalang-halangi kalian ke Masjidil Haram. Nah, menariknya, karena gencatan senjata perdamaian itulah akhirnya Islam bisa dibicarakan kapan saja, di mana saja, tanpa takut adanya pertumpahan darah, tanpa takut adanya peperangan. Menariknya apa? 2 tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabat datang ke Makkah itu sudah dengan berapa? 10.000 orang. Kita lihat, tahun 6 Hijriah 1400, tahun 8 Hijriah Rasulullah membawa rombongan 10.000. Berapa kali lipat? Maka yang ingin saya sampaikan, jangan takut kalau Islam, asal Islam ini bisa diperbincangkan, didiskusikan dengan akal sehat, dengan nalar yang lurus, maka Islam akan nampak kebenarannya. Tapi kalau Islam ini kemudian hiruk pikuk dalam pertempuran, orang semuanya akan pakai emosinya. Dalam peperangan, orang tidak akan menggunakan logikanya, tapi menggunakan emosinya. Di sini Islam itu harus disebarkan dengan nalar sehat, bukan dengan peperangan. Oleh karena itu, di dalam peperangan sekalipun, Islam tidak ada memaksa orang untuk Islam. Mengapa? Karena Islam tidak boleh dipaksakan. Karena kalau dipaksakan itu namanya bukan Islam. Islam itu sendiri artinya menyerah kok. Rahmatul lil alamin. Islam itu artinya adalah berserah diri. Berserah diri itu berarti harusnya dengan kerelaan.
Aslama yuslimu islaman itu artinya berserah diri, berarti bukan dengan paksaan tapi dengan kerelaan hati. Dan Islam itu misinya adalah membawa rahmat, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan kepada umat muslim saja. Nah, disinilah sobat ngopi yang ingin saya sampaikan. Bahkan ada hal yang menarik. Umar bin Khattab yang tadinya kekeh sekali menyatakan kenapa kok kita mengalah, itu akhirnya beliau bertobat. Sepanjang hidup beliau, dalam satu riwayat menyatakan, saya itu memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa karena saya sangat menyesal dulu tidak setuju dengan Rasulullah. Ya, seperti itu. Dulu kok saya tidak setuju. Kemudian ketika terkait Hajar Aswad yang batu hitam itu, begitu Rasulullah mencium Hajar Aswad, yang dikatakan Umar apa? Saya tahu wahai batu, sebenarnya kamu ini nggak bisa memberikan madarat ataupun manfaat kepada saya. Saya nggak akan menciummu hanya karena kamu keramat atau apa, enggak. Hanya karena Rasulullah menciummu, saya mengikuti karena saya sudah kapok dulu pernah mengingkari keputusan Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah memilih untuk berdamai, ya, menjaga perdamaian, meskipun secara klausul sebenarnya umat Islam dirugikan, tapi perdamaian itu sendiri sudah kemenangan. Maka seorang sahabat yang lain menyatakan, kalau nggak salah Ibnu Abbas, itu beliau menyatakan begini, orang-orang mengira bahwasanya kemenangan itu adalah Fathu Makkah di tahun ke-8. Mereka tidak tahu. Bagi saya, kemenangan itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika umat Islam bisa menjaga perdamaian, itu sudah kemenangan. Ketika perdamaian dijaga, kebebasan membicarakan apa saja, bisa di mana saja, jangan khawatir. Dulu itu di perguruan tinggi itu awal-awal tahun berapa itu mulai muncul banyak studi perbandingan agama. Banyak orang-orang pesantren yang kemudian bingung, wah gimana ini nanti tertular dengan kapitalisme, tertular dengan ateisme, tertular komunisme, macam-macam, bagaimana perbandingan agama gini-gini. Nggak usah takut, asal dibicarakan dengan nalar sehat, asal dibicarakan dengan akal sehat, logika yang benar, Islam justru akan menampakkan kebenarannya. Itu kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi itulah ya, berarti tidak perlulah itu kekerasan. Ya, justru itu akan memunculkan sentimen, ya, sentimen-sentimen negatif. Makanya jelas tadi ayatnya ya, wala tasubbul ladzina yad'ullaha adwam bi ghairi ilm. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, gimana ya ayatnya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bi ghairi ilm. Ya, wala tasubbu, dan janganlah kalian semua, kalau bahasa Jawanya misui itu mencela. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kau cela mereka yang disembah selain Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu jangan dicela, ya. Fayasubbullah, karena mereka akan ganti mencela Allah adwan, dengan penuh permusuhan, bighairi ilm, dengan tanpa pengetahuan. Artinya kalau kita misalkan mencela Yesus, misalkan, ya pengikut Kristen akan ganti mencela Allah. Maka sebenarnya dalam agama jangan menyerang itu, tapi kita benar-benar fokus perdebatan tentang secara ilmiah, tentang bagaimana sebenarnya agama ini. Dan di situ orang pasti akan memahami, jika memang dia mencari kebenaran, pasti dia akan mendapati kebenaran ada di dalam Islam. Itu kira-kira. Oke ya Ustadz, terima kasih sekali ini jawabannya Ustadz. Kan saya sering heran kok orang-orang muslim yang sering didapati viral itu kan malah kok grebek gereja, terus ada orang makan di warung digrebek juga, gitu kan. Dan ini kan agama kasih gitu ya. Iya, benar. Oke ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Ini sudah dan juga mau durasinya juga panggilan Allah, panggilan Allah. Panggilan Allah ya, Kak. Kata-kata penutupnya untuk sobat ngopi sekalian, Ustadz. Baik, sobat ngopi, gunakan nalar, gunakan akal sehat, gunakan hati, jangan gunakan emosi. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.